Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Amirul Mukminin Hadir. Imam Mustafa Hadir. Muhammad Faisal Asadi Hadir, Bu. Dwi Indasari. Hadiro. Alhamdulillah. Fajar Ramadan ini kemana ya? Kok Sakit, Bu. sakit? Tadi Titip suratnya surat ke Mas Iya. Imam. Oh, nggih, nggih. sudah di meja, Bu. Oh, nggih. Oh iya, ibu belum baca. Oke, perkenalkan. Perkenalkan, nama Ibu Putri Ayu Farira, bisa dipanggil Bu Putri. Rumah Ibu di Mojoarno. Kalau jalan-jalan ke sana jangan lupa mampir, nggih. Ini, Bu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, kita baca Ummul Quran terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mas Amir. Monggo Mas Amir. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan membahas materi mengenai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Pelajaran kemarin yang disampaikan oleh Bu Ida kan mengenai biografi Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita melanjutkan pemilihannya. Bu, mau Nggih. izin ke kamar mandi. Oh iya, monggo. Oke, siapa yang tahu khulafa pertama pengganti Nabi Muhammad siapa? Oh iya, Faisal dulu, pintar. Siapa Faisal? Umar. Salah, kurang tepat. Usman. Kurang tepat. Abu Bakar. Pintar, Abu Bakar. Kok lupa? Faisal ketiduran tak waktu pelajaran biografinya? Izin ke toilet. Oh izin, oke Iya. baik. Yang kedua siapa Faisal? Ali bin Abi Thalib. Salah, Mas Amir. Umar bin Khattab. Pinter. Terus yang ketiga Saya tahu, Bu. siapa? Usman. Pinter. Usman bin Affan. Pinter. Yang terakhir siapa Indah? Ali bin Abi Thalib, Bu. Pinter. Ali bin Abi Thalib. Oke, sebelum Ibu menjelaskan, karena Ibu banyak bercerita dan banyak omong di sini, Ibu harap kalian tidak bosan ya anak-anak dan menulis Aduh. karena ini sangat penting karena akan keluar di materi di soal UTS, UAS dan ulangan harian. Oke, yang pertama, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khulafaur. Tersiar kabar sepeninggalan Rasulullah, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Banyak di antara mereka yang tidak percaya bahwa Rasulullah telah meninggal. Dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar berseru kepada kaum muslimin dengan pidatonya yang berbunyi, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati selamanya." Kemudian dikuatkan, Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 144. Indah bisa dibacakan artinya saja. Surat Surat apa, Bu? Surat Ali Imran ayat 144. Atau Mas Samir yang membacakan ayatnya? Ya Mas Samir saja. Bukan, Bu. Loh nggak apa-apa, harus berani Ya, Bu, saya, Bu. membacakan ayatnya ya. Ya, Nanti Bu. Mas Amir artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilan falakum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yudhur
ولا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Allah. Sekarang dibacakan artinya oleh Mas Hamid. Yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Oke. Abu Bakar membacakan firman tersebut karena apa? Abu Bakar merasa ketakutan ketika sepeninggalannya Nabi, kaum yang sudah masuk Islam akan kembali ke zaman jahiliyah, yaitu menyembah selain Allah. Itu yang sangat ditakutkan oleh Abu Bakar. Dengan mendengar pidato Abu Bakar tersebut, kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan mereka, dan jika bukan karena kebesaran jiwa Abu Bakar, mungkin kaum muslimin tidak akan bisa menerima kenyataan tersebut. Kebimbangan selanjutnya yaitu siapakah sosok yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Saat itu kaum Ansor dibagi menjadi dua golongan, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Saidah, sebuah balai pertemuan yang bermaksud untuk memilih pengganti Rasulullah dari kalangan mereka dan menunjuk Sa'id bin Ubadah. Kaum Ansor merasa berhak atas jabatan ini karena mereka menolong kaum muslim ketika hijrah ke Madinah. Pertemuan tersebut didengar oleh kaum muhajirin. Maka Abu Bakar, Umar diikuti sahabat lainnya menuju Sakifah Bani Saidah. Lalu muhajirin dan Ansor merasa berhak atas kepemimpinan itu. Maka Abu Bakar berkata, baik kami dari golongan muhajirin maupun kalian golongan Ansor merupakan saudara satu agama yang senantiasa menyeru kepada kebaikan melawan kebatilan. Jika kalian menyembah tentang kebaikan yang telah kalian lakukan, maka begitulah kenyataannya. Saat itu Abu Bakar bermaksud mempersilahkan kepada kaum muhajirin dan Ansor untuk memilih antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun Umar bin Khattab berkata, bukalah tanganmu wahai Abu Bakar. Bukankah Rasul telah mempercayaimu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah SAW sudah percaya kepadamu masalah agama, maka kami akan percaya kepadamu masalah dunia. Sesudah itu dibaiatlah Abu Bakar menjadi khalifah gitu. Jadi secara kesimpulannya Abu Bakar dipilih dengan cara musyawarah. Tetapi musyawarah inti belum pemilihan secara umum. Hanya beberapa sahabat yang penting-penting saja yang bisa bermusyawarah di dalamnya untuk pemilihan itu. Selanjutnya kita akan membahas pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa pemuka sahabat. Di antara mereka yaitu Umar dan Utsman. Di hadapan mereka Abu Bakar mengatakan, kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakitku ini akan mengantarkanku kepada ajal. Karenanya, hendaknya kalian memilih orang-orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian. Bila kalian memilih selagi aku masih hidup, maka yang demikian itu lebih baik agar kalian tidak berselisih sepeninggalanku. Selesai Abu Bakar bicara seperti itu kepada para sahabat pun bermusyawarah. Namun tidak ada satupun sahabat yang bersedia dipilih
dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Dalam hal ini kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya lagi, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, serta beberapa sahabat yang lain untuk diminta pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat menjadi khalifah selanjutnya. Ketika pendapat sudah bulat, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan wasiat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu bacakan ya wasiatnya Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesanku Abu Bakar bin Abu Kufah kepada kaum muslimin. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku yang akan memimpin kalian. Maka hendaklah kalian mendengar dan mematuhi dia. Hendaklah kalian berbuat kebaikan. Bila dia berlaku adil, maka itulah dugaan dan batas pengetahuan mengenai dia. Bila dia bertindak aniaya, maka setiap orang akan memperoleh balasan dosa yang telah diperbuatnya. Aku hendak menghendaki kebaikan dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab untuk memimpin kalian, maka dengar dan taatilah. Kaum muslimin menjawab, kami mendengar dan kami taat. Kemudian Umar pun dibaiat dan menjadi khalifah selanjutnya. Di sini masih bisa mengikuti pelajaran Ibu atau masih kurang paham? Paham Bu? Insya Allah paham Bu. Gak boleh ngantuk ya, ini karena sejarah kita Ibu harus bercerita dan kalian harus mendengarkan. Jangan lupa menulis. Sekali lagi jangan lupa menulis ya. Ya, Ya Bu. Bu. Selanjutnya kita membahas mengenai pengangkatan siapa yang selanjutnya yang ketiga? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Oke. Di akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah peristiwa penikaman itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Nah, ini metodenya yang beda dari kedua tadi. Yang pertama Abu Bakar dan Umar, ini berbeda ketika pemilihan Utsman, yaitu yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasulullah yang semuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Umar juga menetapkan cara pemilihannya, yaitu jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, cara pemilihan ketika suara imbang, dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan, dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majelis. Sudah ditulis Faisal? Oh sudah Bu. Oh iya, alhamdulillah. Mas Amis sudah ditulis tadi? Ini masih nulis Bu. Oh iya, ada poin-poinnya. Apa mau diulang tadi poin-poinnya? Enggak. Ulang Bu, ketinggalan Bu. Oh, ketinggalan. Oke. Imam gak nulis. Oke, enggak apa-apa. Cepet ya. Oke. Pelan-pelan Bu. Ya, ini tata cara pemilihannya, yaitu jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, pemilihan ketika suara imbang, keputusan majelis, dan mencegah kekacauan dengan cara tidak memperboleh orang-orang yang tidak berkepentingan untuk masuk dan mendengar pembahasan majelis. Sudah ya, Ibu lanjut. 6 orang sahabat ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah.
Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan Rasulullah. Umar menentukan 6 orang dan meminta mereka untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka dipilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Oke, selanjutnya yang terakhir siapa, Mas Imam? Kita bahas siapa? Ali bin Abi Thalib. Oh, alhamdulillah masih mengikuti Iya, ternyata. perutnya sakit. Iya, perutnya sakit tadi. Sudah, sudah enakan Mas Imam perutnya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Selanjutnya pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta 2 orang putranya. Siapa putranya? Siapa yang tahu putra Ali bin Hasan Abi dan Husain. Pinter, beri tepuk tangan untuk Mas Amin. Ya Allah, pintar sekali. Untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau. Dan tidak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah selain engkau. Ali menolak penunjukan itu dan beliau belum mengambil tindakan apapun. Tapi sementara keadaan di sana semakin kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka terus mendesak Ali bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk dan mengkhawatirkan ini di sana. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Madinah. Ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Iya. Apa kurang paham atau gimana? Tuh. Sudah, alhamdulillah. Bisa mengikuti ya? Semua yang tadi menulis? Menulis Bu ini loh. Alhamdulillah. Kalau kalian tidak menulis, kalian yang akan rugi sendiri. Aduh. Karena Ibu tidak akan menulis di papan karena Ibu hanya suka bercerita. Oke. Iya. Oke. Oke, Ibu akan mengasih tugas kalian Aduh. dan dikumpulkan hari ini juga ya. Tidak mau dong. PR aja, Bu. Bu. Tidak Udah bisa. siang. Ini soalnya hanya 2. Aduh. Soalnya hanya 2. Dilihat halaman 50. Dilihat 50. halaman 50. Nomor 1 sama 2 saja yang uraian pendek. Oh, yang ini, Bu. Iya, uraian pendek iya. itu. Oke, Ibu tunggu ya. Siapa Nanti saja. ditaruh di mejanya Ibu ya. Gitu Di tak? kantor. Iya, jangan sekarang. Iya, ya, oke kalau gitu. Selesai Bu. Iya. Aja. Tapi harus selesai hari ini juga ya. Iya, harus. Iya, oke. Demikian, Aduh, respon. demikian Iya. yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.